Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pandangan dan pendapat Ustadz tentang jaringan Islam liberal yang sudah mulai marak di Indonesia dan saat ini mulai masuk ke kerohanian SKI sekolah-sekolah. Jadi ada di Jawa Timur Pondok Pesantren Ponorogo, Gontor, Darussalam punya anak namanya Dr. Fahmi Zarkashi. Itu ketua daripada MIUMI, Majelis Intelektual Muda Ulama Muda Indonesia. Mereka ini punya namanya INSIS, bukan ISIS, INSIS, INSIST. Ini yang konsen dalam masalah mengcounter liberal. Jadi adik-adik nanti buat kajian, undang mereka. Cuman mereka tidak model ceramah begini, pakai makalah serius, pakai infokus. Nanti undang. Ada namanya Dr. Adian Husaini. Kemudian ada pula Dr. Fahmi Zarkashi dari London, Inggris. S2-nya dari IIU, International Islamic University di Islamabad, Pakistan. Ada lagi dapat doktor 2, satu dari Bonn, Jerman, yang satu lagi dari Istak. Murid langsung dari Profesor Dr. Naqib Al-Attas yang ada di Malaysia. Ini mereka konsen mengcounter itu. Nanti adik-adik is a world Islamic view, bagaimana memandang dengan pandangan Islam, bagaimana program brainwash, cuci otak, bagaimana itu semua dari pagi sampai makan siang zuhur sampai sore sehari membahas tentang masalah itu dengan pakar-pakarnya. Insya Allah ke depan buat program apakah sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, apakah triwulan, apakah caturwulan, bulan ini ustadz ini, bulan depan ustadz ini. Tapi kalau untuk insist tadi harus satu paket. Ini insya Allah memberikan pandangan yang baru buat kita semua insya Allah. Amin. Amalan apa saja yang bisa menghapus amalan kita? Amalan apa yang bisa menghapus amalan kita? Nan pertama hasad. Iyakum wal hasada, janganlah kalian hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad dengki busuk hati, yakulul hasanat, memakan amal soleh, puasa, solat, zakat, haji, umroh, baca Quran, habis dimakan dek hasad. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Mudah-mudahan ibu bapak kita semua termasuk Abdul Somad bersih hati dari hasad. Apa itu hasad? Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Mancalia gelang ameh kawan kumat darah tinggi. SMS kecil ibu. Apalagi yang bisa merusak amal? 2. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kau syirik, persekutukan Allah, kau duakan Allah dengan dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Suami tak patuh, ambil rambutnya, ambil kukunya, dibakar, minta ke dukun, masukkan ke kopi. Suami minum, mati. Syirik. Sudahlah syirik, jadi janda pula. Lain asyrakta, kalau kau syirik, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu gugur. Jangan sampai syirik. Bagaimana cara mengembalikan amal tadi? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bisa balik amal baik awak, bisa. 3 syaratnya. Illa man taba, taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat, iman, amal soleh, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim, semua dosa salah mereka dulu diganti Allah hasanat, diganti Allah menjadi kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pernah salah tapi kemudian bertobat dan kesalahan kita diganti Allah dengan kebaikan. Apa hukum bercadar Pak Ustadz? Bercadar ajaran Islam. Istri-istri Nabi bercadar, sahabat-sahabat Nabi bercadar. Zaman Nabi perempuan yang nampak matanya, zaman sekarang matanya tertutup dan lain nampak. Maka kalau ada perempuan bercadar jangan ejek. Tapi ulama tak sepakat tentang cadar. Sebagian mengatakan cadar wajib, tapi sebagian mengatakan cadar tidak wajib. Maka antara yang bercadar dengan yang tak bercadar jangan saling mengejek. Ibu yang tidak bercadar jangan ejek yang bercadar. Bantu ninja mau lihat.
Kenapa ketika melihat perempuan bercadar kita marah, tapi melihat perempuan tak pakai rok kita diam? Kenapa melihat perempuan bercadar kita risih? Kenapa melihat perempuan pakai rok pendek kita diam? Berarti otak kita sungsang. Maka yang bercadar bagus, apalagi anak-anak gadis cantik, putih. Saking putihnya kalau minum kopi nampak hitam juga. Itu bagus pakai cadar. Kalau enggak pakai cadar habis bertabrakan supir-supir angkot di jalan. Nah, yang bercadar teruskan, yang pakai jilbab teruskan. Yang bercadar dengan yang tak bercadar jangan kelahi. Karena kalau yang bercadar dengan tak bercadar berkelahi, yang ketawa yang tak pakai baju. Mohon maaf, cakap saya tak sopan. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai. Apa hukum bercadar anak SD umur 9 tahun? Allah bisa karena membiasakan diri. 9 tahun sebagian sudah haid, menstruasi. Perempuan yang sampai menstruasi maka dia menutup aurat. Tapi anak umur 5 tahun dibiasakan bercadar, jilbab. Anak ketek awak pakai jilbab, belum sampai 9 tahun. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah, tidak. Nah, maka dibiasakan dari kecil. Kalau sudah tua, bambu bisa dibentuk ketika masih rebung. Rebung masih bisa dibentuk. Tapi kalau sudah menjadi bambu kuning, dua kemungkinan. Kalau indah inyo patah, kepala awak na pacah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang solehah. Pak Ustadz, bagaimana cara husnuzon terhadap takdir Allah? Terkadang yang namanya manusia nih, asa an takrahu syai'a, boleh jadi kau benci pada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kau benci, di balik benci itu ada kebaikan yang luar biasa. Ikut latihan paskibraka, sudah hampir mau, tiba-tiba batal. Sakit hati, benci, kenapa nasib begini? Rupanya skenario Allah indah. Dipanggil sama Pak Kapolres, diuruskan ke Jakarta. Terbang ke Jakarta. Takdir, rencana Allah jauh lebih indah daripada yang kita rencanakan. Tapi jangan gara-gara ini besok tidur jam 8 tarik selimut, kau tak pergi kerja. Rencana Allah jauh lebih indah. Usaha, doa, tawakal, niat baik, cakap baik, buat baik. Datang baik berarti dari Allah, datang tak baik sabar, Allah sedang menguji. Oleh sebab itu maka kita hanya berusaha, al-insanu mudabbir wallahu muqaddir. Allah yang menetapkan final akhirnya. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan keinginan, qaddarallah. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan kehendak, apa yang keluar dari mulut kita? Qaddarallah. Ucapkan qaddarallah, sudah takdir Allah, qaddarallah. Karena kalau berkalau-kalau, dibeli tanah 2 hektar, ditanam sawit, ditunggu pupuk, memupuk, membersihkan 2 tahun. Begitu panen, datang orang lain ngambil. Ini sawit saya, ini tanahnya, ini surat dari BPN. Apa tak gila gitu? Tiap malam, tiap pagi, kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Qadarallah, sudah selesai. Game is over. La ta'jaz, jangan lemah. Karena sekali kau berkata kalau, akan disusul kalau. Itulah orang kena insomnia, tak tidur malam. Kudik-kudik. Pergi ke psikiater. Pak psikiater, ya aku sudah tak tidur berapa lama? Sudah 2 malam tak tidur. Kata psikiater, aku 2 bulan tak tidur dah. Parah pula aku dari kau lagi. Siapa yang tak punya masalah hidup ini? Oleh sebab itu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala selama sudah dilaksanakan 3: ikhtiar, usaha, doa, tawakal. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka pada orang yang bertawakal. Semua buah-buahan yang ada di Medan, di Berastagi, di Rantau Prapat,
Semua buah-buahan yang ada di dunia ini itu sudah tertulis di buah itu. Abdul Somad. Semua ikan-ikan yang ada di Belawan, yang ada di Medan, yang ada di Pancur Batu sudah tertulis di ikan itu Abdul Somad. Tidak akan mungkin ikan itu dimakan orang lain. Ikan mahal, ikan hebat sudah tertulis itu, tak akan mungkin makan. Abdul Somad tak sanggup membeli ikan itu karena sekilonya sampai 200.000. Mana kita sanggup? Seonnya 200.000. Ikan mahal itu kalau dimakan tamu menetes air mata kita, saking mahal. Tapi karena sudah tertulis punya Abdul Somad, kalau rezeki takkan kemana, dituliskan Allah SWT. Siapa yang membelikan tuh? Bini gubernur belanja pagi-pagi. Orang kaya belanja kan nunjuknya pakai kelingkingannya berapa, kan? Nah, dimasak, selesai dimasak, tentu makan pakai meja yang bisa berputar tuh. Kalau berkumpul lah di situ, Kapolda, Danrem, gubernur, siapa yang ustadz, siapa yang makan duluan? Ustadz lah. Mana mungkin orang itu makan duluan? Masih ada, silakan ustadz. Saya doa lah duluan situ. Udah ada nama situ, Abdul Somad. Tapi cerita ini jangan membuat kita pasif tak bekerja. Ya gara-gara ini besok bapak tak ada yang masuk kantor, bangun nih bang kerja, udah tertulis nama aku di ikan itu. Ibu jangan marah kalau ada laki besok begitu, ibu diam aja. Pas jam 9 dia bangun, dibukanya, mana sarapan kita? Udah tertulis nama bang situ bang. Bagaimana cara menyikapi suami yang meninggalkan istri dan berniat untuk tidak memberi nafkah? Hai laki-laki, kalian punya kewajiban 5. Kasih binimu makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, sudah. Pakaian, sudah. Banyak sekarang laki-laki tak ngasih bini pakaian. Itu yang di mall-mall tuh. Ada yang kuyak, ada yang tak berjahit, ada yang resleting belum berpasang. Ustaz nengok, tertengok tak sengaja. Saya tak ada niat nengok, tapi pas nengok-nengok lip tu nampak sikit. Pertama kasih dia makan, yang kedua kasih dia pakaian, ketiga kasih dia tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan, yang keempat kasih dia pendidikan. Kalian yang mendidik dia, kalau tak sanggup mendidik dia, suruh dia dengar pengajian. Perhatian, sanjungan, perempuan suka disanjung-sanjung. Gimana abang tengok baju yang ku beli kemarin bang? Belum pernah abang menengok baju macam itu. Padahal berserak-serak simpang limun. Nah, kalau tidak kau berikan ini, maka perempuan ini punya wali. Jangan bodoh-bodohnya anak-anak gadis kita. Anak gadis ibu punya wali 6. Ayah, atuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Maka laki-laki yang tak menunaikan 5 kewajibannya tadi, wali tadi memanggil. Bukan 6-6-nya, salah satu. Jangan 6-6-nya, pucat mati dia. Salah satu aja. Ayah, abang, adik, pakcik, aku sebagai wali, sini kau sini. Kalau kebetulan bapak tentara, polisi, cabut pistol letakkan situ. Kalau pak, macam-macam, aku tembak kepala kau. Kenapa tak kau kasih dia makan? Kenapa tak kau kasih dia nafkah? Apa ini? Perempuan yang dibodoh-bodohi. Ini tak dikasih nafkah, diam. Tak dikasih belanja, diam. Muka biru ditumbuk merah, diam. Kenapa kau tak melawan? Sorga di bawah tapak kaki laki. Bodoh. Kalian perempuan punya wali. Perempuan punya wali. Bukan perempuan itu yang ngomong. Ini banyak sekarang perempuan ngomong langsung sama suami. Bukan begitu. Ada walinya yang mempertanyakannya. Nah, jadi kalau mengerti, betul kata Nabi, hai para wali, para ayah, para abang, para kakek, para datuk, para pakcik, para paman, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang orang meminang anak gadismu, meminang adikmu, meminang cucumu, pandanglah 2. Din, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan dia. Jangan kau tengok mobilnya. Ini kalau datang naik Grab aja.
Oh, datang naik Mercedes Benz. Ah, inilah dia. Rupanya rental. Ustadz, apa pahala sholat 2 hari raya? Sholat Idul Fitri, Idul Adha tak perlu dibalas. Sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak perlu disebutkan dalil-dalilnya, tak perlu dimotivasi. Karena yang tak sembahyang pun sembahyang. Yang perlu dikasih motivasi itu sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya mereka tahu pahala sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat isya sama sholat subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh, qobliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qobliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Adapun sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka Nabi memerintahkan perempuan, maaf, cakap yang sedang haid, perempuan yang haid tetap datang keluar rumah, bukan untuk sholat, tapi mendengarkan khutbah. Sholatnya biasa aja, mendengarkan khutbahnya. Dengarkan khutbah. Ini banyak orang sholat id, begitu khotib naik ke atas mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mulailah megang telekung kawan. Kau beli di mana? Di Sukaramai apa di Olimpia? Ustaz, kalau sudah wudhu terus makan, wudhunya batal apa tidak? Mana pula makan batalkan wudhu? Kecuali makan sambil kentut. Makan tidak membatalkan wudhu. Beli buku judulnya Fikih Islam Sulaiman Rashid. Saya ulang sekali lagi, Fikih Islam Sulaiman Rashid, bahasa Indonesia. Syekh Sulaiman Rashid, orang Lampung, tamat dari Al-Azhar Mesir 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia sudah tamat Al-Azhar Mesir. Jabatan terakhirnya rektor di Lampung, IAIN Lampung. Fikih Islam simple sederhana, supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana makruh, mana membatalkan. Setiap rumah mesti punya buku ini. Ini fikih yang simpel, murah. Harganya 40.000. Kalau naik saya tak tanggung jawab. Apa boleh seorang anak naik haji tapi orang tuanya belum pernah pergi haji? Pulang dari sini, kau ambil kain selendang, kau gendong ibumu dari Jakarta jalan kaki ke kota Makkah. Sampai di Makkah kau tawaf 7 putaran, naik ke Bukit Safa, pergi ke Marwah 7 putaran, tahallul, maka belum dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Oleh sebab itu yang punya uang, senangkanlah hati orang tua. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya ketemu di grup WhatsApp. Senangkan orang tua, karena setelah Allah langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan engkau hanya beribadah kepada Allah. Habis Allah, wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Kalau masih hidup dia senangkan. Tapi saat tidak beruntung, saat sangat sayang pada ibunya, tapi ibunya sudah meninggal dunia, saat datang menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, ummi matat, makku, ibuku, ummi sudah meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, pahalanya sampai tidak ke almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah wahai Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Idzan ahfiruha. Saat itu juga, saat ngobrol dengan Nabi itu, langsung saat pergi menggali sumur, wakafkan untuk almarhumah ibunya. Sudah meninggal dunia. Maka yang masih hidup, esok hari libur, bawakan makanan kesukaannya, belikan pakaian yang paling indah, tunjukkan kertas, mama, sudah kami daftarkan ONH. Alhamdulillah. Tapi baru bayar DP 5%. Doakan supaya rezeki kami halal berkah.
Saya sudah banyak berjalan, jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Di balik kesuksesan orang-orang besar itu saya lihat, saya perhatikan, rupanya di ruang kamarnya ada gambar ibunya. Rupanya saat dia kata sambutan bercerita tentang ibunya, rata-rata kebesaran orang-orang hebat itu berawal dari doa ibu. Ayah juga luar biasa. Ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu. Saat Nabi ditanya, ayyun nas, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Setelah itu abuka, bapakmu. Oleh sebab itu maka kalau masih hidup dia senangkan, bisa memberangkatkan dia haji, Allah akan ganti berpuluh-puluh kali kau akan bisa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah insyaallah. Apa yang dimaksud punuk unta? Sebuah hadis yang diutarakan untuk wanita. Punuk unta salah satu sampel contoh, tapi banyak hadis lain substansi maknanya adalah, saya sebutkan satu ayat Quran bahkan, la yadribna bi arjulihidna, janganlah memukul kaki ke lantai. Dipakai gelang kaki bergemerincing, yadribna bi arjulihinna, dipukulkan kaki ke lantai waktu jalan, kerincing 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 kerincing. Satu. Dua, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah. Tiga, jangan memakai seperti punuk unta naik ke atas. Dari tiga sampel contoh ini makna substansinya adalah norak, berlebihan, lebih dari normal, abnormal, supaya diperhatikan orang. Adapun sekedar mengikat rambut, kebetulan rambut dia panjang, maka diikatnya pakai karet gula, diikatnya. Lalu kemudian ketika dia pakai jilbab agak menonjol sedikit, ya nggak apa-apa. Tapi sengaja dipakai tinggi ke atas supaya ketika dia lewat semua wow. Jadi jangan ditangkap sampelnya, tapi yang diambil adalah substansinya. Karena sekarang banyak orang perempuan tidak seperti punuk onta, tapi noraknya lebih daripada punuk onta. Pahami ini dengan baik. Tentang masalah gemerincing di lantai tidak ada lagi. Tentang solek jahiliyah tidak lagi. Tentang punuk onta tidak. Dia selamat dari tiga kasus contoh, tapi substansi noraknya masih bertahan. Maka hukumnya dia tetap kena. Intinya wajar-wajar saja. Kau diperhatikan orang bukan norakmu, tapi karena prestasimu. Kau diperhatikan orang bukan karena make upmu, tapi karena cahaya bekas wudukmu, karena tahajudmu memancar. Ini kan ingin mencari hati orang supaya suka. Padahal hati orang itu punya Allah. Kalau Allah sudah menanamkan cinta ke dalam hatimu, maka hati-hati hamba itu pun ikut cinta kepada engkau. Oleh sebab itu maka raihlah cinta Allah dengan tahajud, raihlah cinta Allah dengan baca Quran dan zikir, bukan dengan yang semu, bukan dengan yang hilang. Karena kita akan capek melelahkan diri sendiri hanya dengan kepalsuan-kepalsuan. Kenapa dia bercahaya wajahnya? Bekas wudhu. Masya Allah. Emang saya tayamum? Artinya kita tetap beramal, berdoa, biarlah orang suka, karena Allah menanamkan suka itu bukan karena dibuat-buat. Karena sesuatu yang dibuat-buat kita akan lelah, capek sendiri. Normal saja, apa adanya. Saya baru mu'allab 3 bulan, alhamdulillah. Antum saudara saya dalam la ilaha illallah. Saudara kandung pun, orang tua kandung pun belum tentu bisa menolong, tapi saudara saya bisa menolong. Sekarang nggak tinggal dengan orang tua karena pastinya nggak setuju. Di rumah sholat nggak bisa, ngaji nggak bisa, tinggal di luar ngekos. Apakah ini bisa dibilang durhaka Pak Ustadz? Supaya bisa ngaji, sholat dan lain-lain saya harus tinggal di luar.
Pertanyaan ini sepertinya sedang mengajarkan Abdul Somad dan kita semua betapa kita selama ini tak mensyukuri nikmat bisa ngaji, bisa sholat, tapi nggak ngaji dan nggak sholat. Harus ngekos hanya untuk ngaji dan sholat. Kadang banyak yang kita sangka tak nikmat, padahal kita sudah dapat nikmat besar. Baik, saya jawab. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun, kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh pada mereka berdua. Ini dalil engkau boleh ngekos, saudaraku. Karena kalau kau tetap di situ dia akan paksa, maka kata Allah fala tuti'huma, jangan kau patuh dengan dia. Tapi ayat itu belum potong, baca ujungnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau berinteraksi berbakti kepada mereka. Kontradiktif. Bagaimana mungkin saya sudah tinggalkan rumah tapi saya tetap silaturahim? Engkau tinggalkan karena niatmu supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji, maka ngekos, tapi silaturahim jangan putus. Mama, papa, apa kabar? Sudah makan pagi? Sehat? Mau dia balas caci maki, sumpah serapah, anggap itu bagian cara Allah menghapuskan dosa, cara Allah mengangkat derajat, cara Allah melatih hati. Jangan pernah berhenti, tiap pagi, tiap hari doakan dia. Tapi untuk mempertahankan supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga sampai masanya nanti. Sulitkah bagi Allah? Tak ada yang sulit. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati manusia ini di jari jemari Allah, di jari jemari kuasa kudrat iradat Allah SWT. Insya'a, kalau dia mau dia buat begini, kalau dia mau dia buat begini. Lalu kenapa tidak dia kasih saja hidayah semua, Pak Ustaz? Kalau semua dia kasih hidayah, lalu kita dapat apa? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, karena SMS-mu, karena share-mu, karena statusmu, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Pernah Bapak Ibu, kawan-kawan melihat onta warna merah? Onta itu kuning, hitam, yang jarang-jarang mandi. Dan ada onta merah. Onta merah, onta yang bulunya kemerahan seperti brown, seperti itu mahogani, adalah onta termahal yang unik. Maka orang yang tak dapat, dia dapat. Boleh jadi Ustadz Somad yang ceramah tak dapat itu, karena Ustadz Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik semua, orang yang sudah ngaji. Setelah yang sudah hijrah, sudah ngaji, kumpul, barulah datang Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi. Sementara ada yang dia bukan ustadz, tapi dengan merangkul, sering ngajak ngaji, akhirnya dapat hidayah. Maka jangan pernah berhenti, tetap ngekos, tetap sampai Allah bukakan pintu hati hidayahnya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ini masih ada satu lagi. Masih ada Ustaz. Tapi menyambung yang dijelaskan Ustaz barusan, ada pertanyaan dari Oki Agustina, bagaimana apakah mendoakan ibu yang sudah meninggal tapi beda agama dibolehkan atau tidak? Nanti doanya katanya nggak sampai. Maka nastighfaru Ibrahimu li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Nabi Ibrahim memohonkan ampun doa untuk bapaknya Azar yang beda agama itu hanya sekedar janji saja. Karena dia dulu pernah berjanji. Waktu Ibrahim mengajak Azar, nama bapaknya Azar, hai ayahku Azar, sembahlah Allah. Apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, akan kulempar kau pakai batu, wahjurni maliya, tinggalkan aku. Apa kata Ibrahim menjawab? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun engkau kepada Allah. Dia sudah janji, dan janji adalah hutang. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah, setelah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu musuh Allah, tak beriman kepada Allah, tabarra'a minhu, dia melepaskan diri, artinya tak dia doakan. Kalau masih hidup boleh didoakan, dalilnya Nabi mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah karena mereka tak tahu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, doanya
Kuserahkan hambamu ini kepada engkau ya Allah. Allah maha kuasa untuk berbuat sesuka hatinya. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi kalau dia masih hidup, jangan pernah berhenti berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikan hidayah, bukakan pintu hati supaya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa benar jika kepala keluarga berkurban itu pahalanya semua anggota keluarga sudah dapat? Ini pertanyaan atau penawaran? Allah. Jadi saya sebutkan tiga-tiga supaya kita jangan sampai gara-gara ini nanti yang sudah berkurban satu rumah 7 kupon jadi tinggal satu. Tadi saya dengar di Bang Rio Kepri, Ustaz Somad, kepala rumah tangga sudah cukup, maka istri anak-anak nggak perlu kurban lagi. Nah, itu. Jadi kita bahas kurban ini dilakukan Nabi 3 model. Yang pertama yang paling atas, waktu haji wada, Nabi memotong kurban 63 ekor onta sendirian. Habis itu pisaunya diberikan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memotong 37. 37 tambah 63 sama dengan 100 ekor onta sendirian. Jadi Bang Riau Kepri yang orangnya banyak berkecimpung dengan duit, walaupun duit orang, yang punya duit banyak, cobalah yang dilakukan Nabi. Saya mau dengar berita Bang Riau Kepri satu orang memotong 100 sapi limosin. Amin. Jadi orang Islam targetnya mesti begitu. Sebelum saya mati, kalau saya kaya raya macam Nabi, maka 100 ekor onta susah. Gimana mau bawa onta naik pesawat? Itu yang paling tinggi. Itu kalau masuk surga nanti level VVIP. Yang kedua level bawah, naharna ma'an Nabi SAW amal Hudaybiyah. Pada Hudaybiyah tahun ke-6 kami menyembelih hewan kurban, 1 onta 7 orang. Jadi kalau ada bapak ibu mengatakan pergi ke masjid, Pak Ketua Masjid, ini 2,5 juta untuk saya, 2,5 juta istri saya, 2,5 juta anak saya, 2,5 juta menantu saya, kami bertujuh 1 sapi. Nah, itu level 2. Yang paling bawah level 3, inilah yang pertanyaan. 1 kambing kepala rumah tangga untuk yang ada di rumah. Nah, itu masuk surga kaki-kaki 5-nya lah. Tapi masuk juga. Nah, itu. Jadi pahami secara utuh. Saya anjurkan Bapak Ibu berkurban yang bagus itu level pertengahan tadi. Yang udah buat macam itu di masjid-masjid, kita tabung wakaf gitu juga. Karena tabung wakaf ini pakai kambing atau sapi, Ustaz? Sapi. Nah, jadi ibu, bapak, mantu, ponakan, cucu, 7 orang 1 sapi. Nah, itu yang pertengahan. Jangan yang pakai tawar 1 kambing 1 rumah tadi. Tapi jadilah daripada tidak. Apakah kurban tersebut setiap tahunnya harus bergantian nama dalam satu keluarga untuk melakukan kurban? Ini biasanya bapak-bapak yang waktu daftar, tolong buat nama istri saya. Nama bapak aja, kata Ustaz yang di masjid. Saya takut pulang ke rumah. Nah, ini bapak-bapak yang macam ini nanti tidak kena azab kubur lagi. Saking kan sudah azabnya di dunia. Dia takut di kuitansi itu. Karena dari rumah, Bang, mesti namaku. Ya nama Bang. Ibu-ibu dimanapun berada, saya kasih tahu, asal udah nama bapak itu, ibu dapat juga. Ya, jadi tak perlu gantian. Tahun lalu kan 2000 lah Bang. Tahun ini mesti. Enggak. Asal udah nama mama bapak itu, ibu dapat juga. Tiap tahun. Udah. Tak usah masalahkan. Apa boleh berkurban mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Boleh. Mana dalilnya? Waktu Nabi menyembelih kurban, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah kambing ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu kurban disembelih di Madinah, Khadijah sudah meninggal di Makkah. Itu menunjukkan sampai ke keluarga yang sudah meninggal. Ambil kambing kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal di Makkah dan di Madinah.
Seandainya yang meninggal tidak dapat, pasti dikhususkan Nabi. Ya Allah, terimalah kurban untuk umat Muhammad yang hidup aja, yang mati tak dapat. Itu menunjukkan yang sudah meninggal dunia sampai. Kalau ada nanti orang ngotot bilang yang meninggal nggak sampai, tolong kasih nama lengkap. Nanti kalau kau mati, aku kirim kambing. Kalau tak dapat, cepat-cepat kasih kabar. Ustadz, bagaimana dalam agama Islam sunat bayi perempuan karena menurut medis tak ada pengaruhnya dan rumah sakit tak memfasilitasi? Zaman Nabi ada khattanah, perempuan tukang khitan. Itu membuktikan bahwa ada apa tidak khitan? Ada. Maaf beribu maaf. Pesan Nabi kepada si khattanah ini, ikhfidhi, potonglah, tapi jangan terlalu banyak. Efeknya kalau terlalu banyak menyebabkan frigiditas, dingin, hilang hawa nafsu seksualnya. Maka dalam mazhab Syafi'i, khitan perempuan itu hukumnya wajib. Maka saya tak ada anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan, saya pesankan ke adik saya, keponakanku yang perempuan khitankan. Kalau orang rumah sakit tak mau, cari bidan kampung yang pandai. Jadi bagi anak keponakan yang berpegang pada mazhab Syafi'i, khitankan. Di antara manfaatnya adalah untuk, maaf beribu maaf, mengurangi libido seksual menurut mazhab Syafi'i. Kalau dokter mengatakan tak ada pengaruh, saya lebih ikut mazhab Syafi'i daripada dokter. Karena dokter pun ternyata mereka ikhtilaf. Dulu kalau orang sakit dikompres pakai es, diambil es, direndamkan anduk kecil ke kening. Sekarang rupanya dokter ikhtilaf, dikasih air panas. Nah, jadi ternyata dokter pun ikhtilaf. Yang ngomong gitu siapa? Dokter juga cerita ke saya. Nah, jadi saya lebih percaya ulama daripada dokter. Mohon maaf Pak Dokter, walaupun kawan saya banyak dokter. Saya mau tanya, apakah saya harus sholat istikharah untuk memilih pekerjaan? Kalau pilihannya antara haram dengan halal, tak ada istikharah. Antara makan gulai babi sama ayam goreng, udah istikharah, udah jelas haram. Yang istikharah ini sama-sama halal, tapi kita ragu mana maslahat pentingnya untuk akhirat kita, baru istikharah. Usolli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Barulah setelah itu apa yang condong ke hati itu. Begitu juga dengan masalah jodoh Pak Ustaz. Ya, kau mau nikah? Ya Pak Ustaz. Siapa calonnya? Aisyah sama Fatimah. Istikharah lah. Udah Pak Ustaz. Mana nampak? Dua-duanya nampak. Berarti belum putri istikharah oleh. Istikharah lagi sampai Allah berikan signal. Itu tentang istikharah. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tak akan sia-sia orang yang istikharah, tak akan menyesal orang yang mau mendengar pendapat orang lain. Bagaimana hukumnya kalau ada orang tua belum akikahkan anaknya sampai dewasa? Akikah itu hukumnya sunat muakkad, bukan wajib. Kalau sunat muakkad tidak terlaksana, maka orang tua tidak dihukumi meninggalkan kewajiban. Akikah itu dilaksanakan hari ke-7. Tak bisa hari ke-7, hari ke-14. Tak bisa hari ke-14, hari ke-21. Tak bisa 21, tak usah tengok kalender lagi. Setahun, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Lalu kemudian kalau ini sekarang, mohon maaf, pegawai Bang Rio Kepri ini ada yang mau akikah, boleh. Boleh hukumnya akikah setelah dewasa, kata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Akikah saja. Balik dari sini, potong kambing, akikah, makan siang sama. Jangan minta ayun pakai marhaban. Minta cukur pula. Apabila seorang ayah belum diakikahkan orang tuanya, apabila seorang ayah belum diakikahkan orang tuanya, apakah boleh dia mengakikahkan anaknya tersebut? Boleh mengakikahkan setelah dewasa. Baca buku 37 masalah populer,
di pembahasan akikah setelah dewasa. Aqa'an nafsihi ba'na ma bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah dia jadi nabi. Kita boleh mengakikahkan diri sendiri kalau ada duit, dan bapak ibu boleh mengakikahkan anak yang sudah lewat. Tapi yang belum punya anak, nanti diagak-agak hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Bagaimana kalau kita ikut kurban tapi tidak di wilayah rumah kita dan bukan pula di kampung kita, tapi mencari masjid lain yang proses kurbannya sesuai sunnah? Tidak boleh membawa daging kurban lebih dari jarak qasar salat. Jarak qasar salat 89 km. Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Jadi membawa daging kurban dari sini ke Tugu Talang berarti udah lewat qasar salat. Kenapa dibolehkan kurban ini? Karena menurut prediksi kita Pekanbaru ini rata-rata radius nih sudah. Karena saya sendiri menanya ke masjid tempat saya, Pak Ketua Masjid, sudah berapa sapi kita? Ada 2 ekor. Cukup itu. Karena udah bagi setengah kilo, 1 kilo cukup. Ketua masjidnya saya sendiri. Artinya komunikasi tetap dijaga. Yang mau mengalihkan kurbannya ke daerah lain, tanya ketua masjid. Pak Ketua Masjid, berapa kurban kita? Ada 1 sapi. Mohon izin Pak Ketua, saya tahun ini mau kurban untuk talang mama. Jangan talang mama sini. Tadi kata Ustaz Somad. Kalau Ustaz Somad, yalah tak apa-apa. Kalau kebetulan dia ini viewer saya, tapi kalau hater saya, sesat dia itu. Oleh sebab itu maka ini kurban komunikasi supaya kita tidak dituduh aliran sesat dan lain sebagainya. Ketika suami mau ke masjid biasanya memberi salam kepada istri, bahkan istri cium tangan suami. Riwayat ada menyebut bahwa pada zaman Rasulullah ketika mau ke masjid malah Nabi mencium pipi. Tidak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Nabi mencium pipi, tapi kau tak sama macam Nabi. Maka tak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Kaifa nata'amal ma'as sunnah? Bagaimana berinteraksi dengan sunnah? Kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Al-Jam'u bainal ahadis. Tentukan satu tema, lalu kumpulkan banyak hadis, barulah diambil satu hukum tentang masalah menyentuh perempuan yang tak mahram. Setelah berwudu, menurut mazhab Syafi'i bersentuh kulit batal. Menurut mazhab Hanafi bersentuh kulit tak batal. Karena makna lamastumun nisa bukan sentuh kulit. Maaf beribu maaf, maksudnya jima baru batal. Menurut mazhab Maliki bersentuh kalau tak bernafsu tak batal, tapi kalau nafsu batal. Saya tak menyalahkan Maliki. Kalau saya menyalahkan Maliki berarti saya menyalahkan guru saya. Semua guru saya di Maroko mazhabnya Maliki. Tapi saya tidak mengamalkan mazhab Maliki. Saya mengamalkan mazhab Syafi'i. Makanya kalau saya bersentuhan dengan perempuan, dulu waktu di kampus ambil wudhu dari asrama, berangkat beli tiket itu biasanya ulurkan duit pegang. Dipegangnya ujung jadi batal walaupun tak nafsu. Kenapa Ustaz lebih memilih mazhab Syafi'i? Lebih selamat. Mazhab Syafi'i itu lebih selamat. Maksud Ustaz lebih selamat gini, tersentuh saya dengan perempuan di halte bis waktu kuliah. Habis itu sholat saya di kampus, Allahu Akbar, datang setan berbisik, kau tadi nafsu. Tidak, saya bilang. Kalau saya sudah berwudu, setan tak bisa ngoda karena saya sudah wudu. Tapi kalau saya tak wudu, kau tadi nafsu. Tidak, kita bilang, ada sikit. Itulah maka mazhab Syafi'i itu lebih selamat, ihtiyatnya lebih tinggi, lebih hati-hati dalam masalah imsak. Itu ada dalam mazhab Syafi'i menunggu 50 ayat. Yang sekarang di Pekanbaru 10 menit. Kalau mazhab Maliki tidak ada. Di situ azan baru berhenti. Masih tersangkut-sangkut daging di mulut. Kalau mazhab Syafi'i bersih. Jadi saya bukan pilih-pilih mazhab, tapi memang mazhab Syafi'i ini lebih aslam, lebih selamat. Walaupun Imam Malik itu guru Imam Syafi'i. Jadi tentang masalah ini saya pegang mazhab Syafi'i. Apalagi tempat kita ada air sungai Siak, apa salah payah? Wudu, sentuh sikit wudu.
Ustadz dulu pernah belajar nyantri di pesantren mana? Saya mau masuk SD tak diterima karena tangan kanan tak bisa memegang telinga kiri. Akhirnya masuk ke madrasah. Masuk madrasah sampai kelas 3. Habis itu pindah ke pesantren Darul Ulum namanya, dibangun oleh Bupati Abdul Manan Simatupang. Setelah itu masuk SD Al-Wasliyah. Jadi SD saya 3, An-Najah, Darul Ulum, Al-Wasliyah. Habis itu masuk madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah Muallimin. Habis itu masuk pondok pesantren Darul Arafah. Waktu itu santrinya 1800. Sholatnya macam sholat Jumat, makannya ngantri panjang. Habis itu masuk ke madrasah Muallimin Al-Wasliyah lagi. Habis itu saya tak sekolah 5 bulan. Menurut saya tak ada gunanya sekolah. Buang-buang waktu, buang-buang duit. Saya mau minta belikan mobil kol diesel, beli ikan asin, jual ikan asin. Kata orang tua saya tetap sekolah. Akhirnya saya tamat madrasah Aliyah Nurul Falak Air Molek Indragiri Hulu tahun 96. Masuk ke UIN Suska YIN waktu itu 96, 98 ke Mesir. Tamat 2002, 2003 Universiti Kebangsaan Malaysia, 2004 Darul Hadis Maroko, tamat 2006. 2007, 2008 pulang Pekanbaru. Habis itu ke Sudan, ikut Ustadz Zulhendri Rais Dewan Syariah. Lalu kemudian munaqasah sidang S3 2019 Desember. Setelah itu Februari 2020 visiting profesor tamu Universiti Islam Brunei Darussalam, kontrak 2 tahun sampai 2000. Sekarang tak bisa masuk karena corona. Dah lengkap. Mohon maaf jika pertanyaan di luar tema. Apa harus kita lakukan jika ada makam keluarga kita yang posisinya jauh terperosok dalam semak, ada binatang yang dapat membahayakan bagi peziarahnya seperti ular? Apakah makam tersebut boleh dipindahkan? Tak cukup syarat untuk pindah. Yang boleh dipindahkan itu darurat tingkat tinggi. Misalnya perluasan kota, makam pahlawan mau dibangun mall, maka dipindahkanlah makam ke pinggir kota. Beberapa makam terjadi perpindahan dari pusat kota di pinggir kota. Makam pahlawan biasanya karena perluasan kota. Adapun karena begini tak bisa, karena jenazah itu mulia, tak boleh dimain-mainkan. Oleh sebab itu kalau begini kasusnya, izinlah kepada warga masyarakat supaya dibuatkan jalan setapak gang, dibersihkan, kemudian keliling tanah wakaf itu dibuat bersih supaya orang bisa ziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu kularang kamu ziarah kubur, ala fazuruha. Sekarang ziarahlah kamu. Guna ziarah itu 3. Pertama, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Kenapa air mata menetes? Turiqul qulub, karena hati lembut. Kenapa hati lembut? Tazkiratan lil maut, ingat mati. Ingat mati. Nah, jadi sering-sering ziarah. Kalau bisa sebulan sekali ziarah. Kalau perlu cari rumah yang dekat kuburan. Kita ziarah. Kalau ke tempat saya, orang kalau ke tempat saya sekali ziarah 2 kali. Karena sebelum masuk ke tempat saya lewat kuburan. Mau masuk lewat kuburan, mau keluar lewat kuburan. Nah, kalau tempat saya mengucapkan salamnya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ahlal kubur. Yang perempuan yang suka shopping ke mall berhenti, bagus sering-sering ziarah. Ingat mati. Terakhir, saya sudah menikah. Seorang laki-laki punya anak 1, tinggal dengan ibu kandung saya. Niat saya ingin merawat ibu kandung saya, tapi kami bersama pergi pagi pulang petang. Ibu saya tinggal sendiri di rumah, selalu sedih karena kami tinggal. Anak kami titip ke penitipan. Bagaimana caranya bisa buat bahagia ibu? Apakah berdosa kami meninggalkan ibu sendiri di rumah? Hari Ahad kan libur. Hari Ahad ibu itu dibawa ke mall. Bawa ke mall. Di mall kan sekarang tetap buka. Saya dulu semua mall di Pekanbaru ini pernah saya bawa emas. Mall SKA, mall itu semua. Semua rumah-rumah makan ini dari mulai ujung enggak, yang arah ke Lipat Kain. Dari rumah makan Kampar tuh
Teratak buluh mau makan kampar yang udangnya besar-besar tuh. Nah, itu sampailah ke ujung Rumbai sana. Nah, itu semua rumah makan tuh. Jadi setelah meninggal baru saya tahu manfaatnya. Dulu tak ada yang ngajar. Kalau duduk di tempat dia makan dulu, itu rumah makan di kampar tuh, duduk di situ dipesan makanan yang sama, hilang rindu kita. Nah, jadi yang punya emak, punya ayah sekarang, jangan hari ini, hari libur, ya. Bawa. Jadi tidak perlu tiap hari. Saya tiap hari pergi ke mana-mana, tapi hari Ahad tuh khususkan hari. Termasuk sebelum meninggal. Meninggal hari Senin, hari Sabtu tuh kosong. Tanggal 16 Maret 2019 kosong. Hari itu kosong, tak ada handphone, stop. Jalan keliling makan ini segala macam. Hari Ahadnya saya pergi ke Madura. Ahad malam Senin, habis dia makan sahur karena dia puasa Senin, mandi bersih, sakit kepalanya, meninggal. Nah, jadi supaya kita tak menyesal, bawa dia keliling. Jadi saya membawa keliling itu awalnya pergi saya ke Malaysia ceramah, pergi ke mall. Sampai di mall ada di bawah haji itu. Di situ saya lihat, maaf, orang Cina yang sudah tak berambut lagi saking tuanya, tak melekat lagi rambut itu saking tuanya. Banyak sekali. Saya tanya, loh, ini kenapa banyak orang-orang tua? Rupanya anak-anak orang Cina ini memberi makan orang tuanya di mall ramai-ramai. Karena bagi mereka orang tua ini hoki. Hanya hoki lah. Ya, orang tua ini kalau dibahagiakan dia, rezeki lancar. Itu keyakinan mereka. Itu dalam hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain. Kalau senang orang tuamu, mengalir rezekimu. Buat orang tuamu macam raja, rezekimu macam rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, ada di grup WhatsApp. Senangkan hatinya, buli kain. Tak pernah saya pulang sekalipun tak membawa makanan. Jadi kalau saya ceramah di Dumai, pulang jam 2 malam, asal ada sate yang buka, berhenti. Sate balik, ketuk pintu, dah tidur, kasih makan dia. Tak pernah sekalipun pulang tak bawa makanan. Apa yang pasti tetap buka gambar. Jadi setelah kita meninggal tak menyesal. Sekarang banyak saya tengok asal orang tua meninggal mencakar dinding. Oh mak, mau saya sipakkan aja kepalanya. Dulu waktu hidup tak ada kau kasih dia. Udah mati baru kau menangis. Saya kasih semua apa dia mau. Saya kasih rumah, saya kasih kendaraan, saya kasih supir. Kau bawa ini jalan-jalan selama seminggu, pergi keliling. Wah, pergi keliling. Begitupun menyesal juga. Apalagi lah tak sempat berbakti. Orang tua masih ada, senangkan dia. Kalau sudah tak ada, kirim dia doa, kirim dia kurban, daftarkan ke tabung wakaf umat.